malam ini di Lopo Aketodo Media Group, sebuah perusahaan media yang ada di Kabupaten Lembata, bertepatan dengan momentum Hari Pers Nasional. PT Aketodo Media Group menyelenggarakan sebuah diskusi atau semacam bincang-bincang ringan untuk memperingati Hari Pers Nasional ini, mengundang rekan-rekan dari pemerintah, pihak pemerintah, dari partai politik, dari jurnalis, untuk kita bicara tentang bagaimana peran pers dalam skop Lembata, itu Kabupaten Lembata, dalam pembangunan di Kabupaten Lembata ini. Kira-kira pers ini sudah sejauh mana berkontribusi sehingga ada nilai refleksinya untuk teman-teman pers di Lembata. Nah, sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu. Yang pertama ada Pak Ferdinand Lamak. Beliau ini adalah senior jurnalis yang tinggal di Jakarta. Beliau akan bicara dari kacamatanya melihat pers di Lembata kira-kira seperti apa sih. Lalu berikut ada Pak Ansel Bahi, Kabankes Bangpol Kabupaten Lembata. Juga beliau akan bicara dari aspek stabilitas sosial politik, pengaruh pers terhadap stabilitas sosial politik di Lembata. Berikut ada Pak Kadis Kominfo, Pak Markus Waleng. Selamat malam, Pak. Beliau ini juga orang yang cukup dekat dengan insan pers di Lembata. Beliau akan berbicara tentang bagaimana kontribusi pers terhadap pembangunan di Lembata. Ada Pak Bastian Edo, beliau mewakili sebagai politisi ya, juga ketua partai, mewakili teman-teman parpol di Lembata, bicara tentang kontribusi juga pers terhadap capaian-capaian perjuangan partai politik lah, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin kita langsung saja. Yang pertama kita ke Pak Markus ya, Pak Markus Waleng selaku Kadis Kominfo. Kira-kira seperti apa sih peran media di Lembata, peran pers di Lembata terhadap pembangunan di kabupaten ini? Apakah ada pengaruhnya pers ketika menulis itu bisa merubah kebijakan atau mempengaruhi kebijakan, bisa merecoki pemerintah, kira-kira seperti itu? Ataukah memang sebaliknya? Kira-kira seperti itu, Pak Markus. Saya menyampaikan selamat berbahagia buat semua insan pers, terutama insan pers yang bekerja mengabdi di Kabupaten Lembata. Ya, pada malam hari ini cukup menarik, suatu momen penting ya, di hari ulang tahun pers kita bisa duduk bersama ya. Kabupaten Lembata merasa cukup berkembang, terutama dari kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh kabupaten ini, terutama oleh Bapak Bupati, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Di sana kita melihat bahwa peranan pers sangat vital, ya, kontribusinya sangat bagus, sangat berarti bagi perkembangan pembangunan Kabupaten Lembata ini. Tentu kita tahu bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari aspek pembangunan, pemerintahan, dan juga pelayanan kemasyarakatan, tentu semua itu tergambar, terinformasi ke seluruh masyarakat melalui media ini, melalui informasi yang begitu cepat. Kemudian di sana kita akan mendapat feedback, umpan balik. Kemudian dari situ ya, sebagai pemerintah tentu memproses itu menjadi masukan, menjadi input. Kemudian dia akan lahir kembali menjadi kebijakan baru di masa proses pembangunan berikutnya. Nah, itu yang memang selama ini yang kita rasakan, yang saya selaku Kadis Kominfo merasakan itu. Ya, cukup ini. Memang terkadang juga insan pers ya, tentu dari independensinya ya, kebebasan persnya, tentu banyak hal yang memang memberikan kritikan yang sangat membangun, yang tadi saya bilang justru sangat memberikan pengaruh terhadap proses selanjutnya ya. Jadi tidak langsung tidak langsung merubah kebijakan itu, tapi kebijakan itu bisa dilaksanakan di
periode yang berikut, di tahun yang berikut dalam proses perencanaan pembangunan. Artinya ikut mempengaruhi kebijakan. Ya, justru sangat-sangat mempengaruhi kebijakan pembangunan ini. Ya, masyarakat tentu tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah, tentu dalam proses seperti ini. Ya, barangkali itu yang saya gambarkan, dan itu menjadi bagian yang sangat kontribusi yang sangat vital bagi pembangunan ini. Oke, Pak Markus memberikan gambaran kepada kita bahwa pers punya pengaruh terhadap kebijakan, artinya ikut mempengaruhi kebijakan di Lembata dan memberikan informasi-informasi seputar pembangunan yang ada di Lembata. Bergeser ke Pak Ansel. Pak Ansel, kira-kira seperti apa sih peran pers dalam menjaga sosial politik di Lembata? Atau ada pengaruhnya, kira-kira bisa membuat pusing pemerintah atau seperti apa kira-kira menurut Pak Ansel selaku Kaban Kesbangpol? Terima kasih. Insan pers itu sebenarnya menjadi salah satu pilar demokrasi sebenarnya bagi saya. Dialah yang bisa mengontrol semua proses kehidupan dari berbagai aspek. Karena tanpa pers kita mau saling mengontrol bagaimana? Tinggal bagaimana caranya agar kontrol itu bisa berkontribusi positif terhadap pembangunan, itu yang sangat penting di situ. Memang dalam perjalanan kita bisa lihat bagaimana peran masing-masing. Ya, kita tidak bisa melihat secara utuh bahwa ini di semua insan pers yang ada Lembata itu memiliki satu visi yang sama. Karena memang kita teman-teman pasti dari berbagai media, berbagai induk yang memiliki visi dan misi berbeda. Cuma dalam perjalanan memang kita harus sepakat pertama bahwa kita ini bagian dari anak bangsa yang harus punya pemikiran yang sama untuk bagaimana agar anak bangsa ini punya kontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara, khusus untuk daerah, untuk Kabupaten Lembata. Itu penting. Sehingga nasionalisme jurnalis itu penting kita bangun di kalangan para jurnalis, ini penting sekali. Memang masih debatable ketika kita omong tentang nasionalisme jurnalis, karena terkadang mereka berpikir bahwa jangan sampai ketika kita omong tentang nasionalisme seakan-akan bahwa kita itu membela saja, ikut saja apa yang pemerintah omong. Itu kalau orang berpikir bahwa nasionalisme itu identik dengan pemerintah, rezim yang sedang berjalan. Tapi kalau kita semua sepakat bahwa nasionalisme itu terkait dengan bangsa dan negara, maka itu seharusnya kita tinggalkan. Bahwa kritik, bahwa semua sumbangsi pikiran baik yang nadanya enak didengar maupun nada yang tidak enak didengar itu adalah bagian dari pemikiran-pemikiran dari semua elemen bangsa untuk membangun daerah ini, begitu maksudnya. Sehingga itu pertama yang saya sampaikan, bahwa saatnya kita harus berpikir secara bersama-sama bahwa Lembata ini maju karena kita semua termasuk insan pers. Tidak bisa satu orang berdiri sendiri untuk berbicara bahwa ini saya, tidak. Di dalamnya termasuk insan pers. Yang berikut bahwa karena kondisi itu maka stabilitas ini sangat ditentukan oleh isu-isu yang berbeda. Isu-isu yang berbeda sangat berperan di dalamnya, itu adalah yang memainkan peran dalam memainkan informasi-informasi yang menyebar ke masyarakat. Itu pers sangat berperan penting di dalamnya. Oleh karena itu sebelum sampai kepada mengevaluasi selama ini terjadi, saya sampaikan kepada teman-teman pers untuk ya di kode etik itu kan ada tentang berusaha untuk menghindari hoax, berita-berita hoax. Memang sekarang hoax itu menjadi salah satu momok bagi bagaimana kita membangun kebersamaan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua orang bisa saja membuat berita-berita bohong. Nah, sekarang kembali kepada teman-teman insan pers, bagaimana memanfaatkan momen ini. Apakah kita terjebak pada sebuah kepentingan pribadi atau kepentingan sesaat atau kepentingan sempit, terlibat di dalam memberikan informasi-informasi yang tidak benar, ataukah kita karena nasionalisme, kecintaan kita terhadap negara, kecintaan kita terhadap daerah, maka mari kita melihat sebuah isu, sebuah masalah itu dari berbagai aspek. Kita gali dulu kenapa sehingga terjadi, melihat riwayatnya dan lain sebagainya, sampai kepada aspek keterkaitan dengan masalah-masalah yang lain. Apakah kita mampu seperti itu? Kalau kira-kira demikian, maka data atau informasi yang kita sampaikan kepada komunikan pun mereka akan bisa melihat sebuah permasalahan secara utuh. Tidak hanya sekedar pada kita memaparkan sebuah fakta di permukaan saya, tapi bagaimana kita mengejar sampai kepada akar masalahnya.
bagaimana kausalitasnya, bagaimana dia penghubungan rentetan dengan berbagai aspek-aspek yang lain, itu mampu tidak teman-teman wartawan, teman-teman insan pers bisa menggalinya itu. Sehingga dengan demikian maka khalayak bisa menerima sebuah informasi secara utuh, bukan hanya sekedar informasi di permukaan saja. Nah itu, karena dengan demikian maka masyarakat bisa tebak, oh ya ternyata informasi itu sekian, informasi sekian adalah lebih bagus lagi karena informasi itu misalnya masalah, maka ada langsung diikuti dengan saran solusi dan lain sebagainya, bisa membantu membuat masyarakat tidak lagi berpikir lebih banyak lagi ini harus bagaimana nih. Karena ketika stabilitas bisa terganggu ketika masyarakat mulai menginterpretasi terhadap sebuah persoalan dengan masing-masing punya pikiran sendiri. Dan ini yang sering terjadi di Kabupaten Lembata. Kita lempar saja, isu itu kita lempar saja. Habis itu masing-masing mulai lihat, wah dengan persepsi masing-masing. Nah dari situlah sering terjadi gesekan-gesekan di tingkat masyarakat, dan itu sering terjadi kohesitas sosial bisa tercabik-cabik hanya karena bahwa masing-masing mempersepsikan. Artinya dalam aspek pemberitaan juga harus tuntas begitu? Iya, harus tuntas. Saya kira kita harus sepakat tentang itu, harus tuntas. Kita tidak hanya lihat dari aspek permukaan saja, tapi gali terus. Sehingga langsung, oh ya ternyata persoalan ini karena begini, dia pengkaitan begini, dampaknya seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin dalam prosedur jurnalis saya kurang tahu. Prosedur jurnalis bagaimana? Apakah sengaja pancing dulu supaya orang bisa baca dulu, nanti ikutannya lain lagi untuk menjelaskan lain-lain? Nah, itu teknik-teknik teman-teman jurnalis pasti tahu itu. Karena ada pertimbangan-pertimbangan khusus misalnya tentang ancaman keamanan dan ketertiban begitu. Itu yang kalau kita dari aspek stabilitas kita pasti melihat dari aspek itu. Kira-kira sebuah isu yang dimunculkan di media itu bisa berpengaruh tidak terhadap stabilitas, karena stabilitas itu sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Sehingga terima kasih selama ini keseimbangan dalam memberikan informasi selalu ada. Dan saya lihat ya memang ada satu dua yang ada punya kepentingan pribadi, dan itu yang sering saya kritik. Saya bilang kalau mau tinggalkan keegoan kita kalau mau jadi wartawan, jadilah wartawan. Pada membuat sebuah berita jangan sampai tercampur dengan keegoan kita. Ketika ego kita maka kita tidak suka dengan orang, dia akan tidak lagi objektif dia yang penting saya kipas dia. Tetapi bagaimana caranya agar keseimbangan itu terjadi, itu intinya itu adalah bagaimana profesi kita, saya sebagai PNS, saya menempatkan diri sebagai profesi, berusaha sedemikian rupa agar kepentingan pribadi saya harus tinggalkan dulu ketika saya harus melaksanakan tugas begitu. Kan dengan demikian maka objektivitas ada, semua informasi yang diberikan kepada masyarakat, kepada komunikan, khalayak itu bisa diterima secara utuh. Dengan demikian maka stabilitas juga akan bagus. Oke. Pak Ansel, sebuah informasi harus utuh dan harus bisa mempertimbangkan politik dan sosial. Kita bergeser lagi, Pak Tian Edo selaku politisi, Ketua Partai Demokrat. Pemirsa, beliau akan bicara soal bagaimana kontribusi peran atau kontribusi dari media di Lembata khususnya untuk capaian program atau perjuangan partai politik. Silakan Pak Edo. Oke, terima kasih Bung Broin, mewakili Demokrat Lembata mengucapkan selamat ya Hari Pers Indonesia, khusus teman-teman insan pers Lembata. Berkaitan topik yang disampaikan, mungkin sama yang disampaikan dari Pak Markus, Pak Ansel. Sudahkah pers Lembata benar-benar menunjukkan salah satu pilar demokrasi di Lembata? Dalam politik secara formal memang pilar demokrasi itu ya legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi kehadiran pers juga dipahami semua pihak bahwa itu juga salah satu pilar demokrasi, pilar keempat. Nah, pilar keempat mungkin tadi sudah disampaikan juga, pers dia juga tidak sekedar menginformasikan misalkan ke masyarakat berita, tapi juga lembaga itu juga punya kemampuan mengedukasi. Nah, edukasi ini kan banyak hal, tidak hanya melihat aspek
misalkan belum sempurna dalam pembangunan. Tapi juga praktek yang baik itu juga edukasi ke masyarakat. Itu yang pertama. Nah, kaitan hal itu di Lembata, ya mungkin dulu kan kita hanya berharap media-media cetak ya, Flores Pos, Poskupa, ada juga yang ada mingguan. Nah, begitu dunia masa digital malah fungsi kontrol teman-teman pers sangat tinggi. Nah, tadi mungkin juga sampaikan soal pemberitaan perimbangan. Nah, kalau kami dari partai lebih khusus aspek politik, pers juga bisa dan bisa mampu membuat iklim politik supaya 3 pilar utama tadi itu dia bisa profesional. Eksekutif juga bisa profesional, terus legislatif dan yudikatif. Nah, kadang perubahan atau iklim politik itu diciptakan gara-gara teman-teman pers. Nah, mungkin saat ini mungkin masih, ya kalau teman-teman media ini kan sudahlah familiar dengan online. Nah, memang tidak mudah apakah begitu media online sudah familiar teman-teman, targetnya masyarakat utuh ya, mungkin yang menggunakan juga tidak banyak. Nah, itu yang kami lihat di Lembata. Dan soal kinerja legislatif, saya juga sering mengikuti. Kadang perubahan itu butuh pihak eksternal. Ada beberapa persoalan-persoalan dan kemudian juga terurai. Dan itu pelibatan teman-teman pers. Nah, tentu tadi seperti yang disampaikan Pak Ansel, Pak Markus, ya soal akuntabilitas. Memang punya regulasi tersendiri soal tugas dari pers, tapi juga akuntabilitas dalam pemberitaan itu juga dijaga. Dan kalau mau jujur, referensi pemberitaan sekarang untuk kurs Lembata berharap media. Ya, mungkin karena keterbatasan banyak hal, mungkin syukur-syukur teman-teman eksekutif masif sampai ke lapangan, sampai ke masyarakat memberitakan segala sesuatu, kan tidak. Begitu juga legislatif. Nah, dengan dunia digital sekarang, misalkan saya, ya begitu buka FB, Twitter, mungkin komentar di medsos, misalkan FB pribadi kan mungkin tidak referensi utama, tapi teman-teman memberitakan dalam pemberitaan formal online, nah itu referensi kita. Nah, itu yang menurut saya sangat positif. Dan jangan takut perbedaan. Nah, mungkin teman-teman punya media ini kan punya style masing-masing. Ada dengan investigatifnya sangat tajam. Saya pikir teman-teman yang pilar utama demokrasi tadi itu jangan terganggu dengan itu. Karena pola itu bukan hanya di Lembata, di mana saja. Begitu juga teman-teman yang memang lebih ke mengedukasi semua program-program pemerintah disampaikan, ya itu juga bagian dari fungsi itu. Mungkin dari saya untuk sementara memang pihak di luar sistem tadi yang formal, kita berharap pers kalau di perguruan di kota-kota besar ya mungkin ada perguruan tinggi, kelompok-kelompok moral juga banyak. Tapi di Lembata kita berharap banyak. Ya memang ada organisasi-organisasi kemasyarakatan, tapi kadang juga dipersepsikan sebagai kelompok kepentingan. Beda lah kelompok-kelompok moral dari kampus misalkan. Nah, di Lembata kita berharap banyak teman-teman pers. Mungkin dari saya itu. Sejauh mana sebenarnya peran pers terhadap ini? Ini belum ada jawaban yang cukup konkret dari Pak Edo terhadap partai politik lah, pengaruhnya terhadap
capaian-capaian program partai politik misalnya sebagai media kampanye atau apa seperti itu. Oke, tadi yang saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau dari partai politik dengan pers itu teman bermain, itu teman sejalan untuk mencapai target-target politiknya. Partai kadang juga spektrumnya terbatas. Nah, yang saya bilang tadi, kadang memang fungsi teman-teman pers juga selain edukasi, juga dia media untuk menginformasikan. Simbiosisnya di sana. Dan manfaatnya itu bukan hanya Demokrat, semua partai menggunakannya. Dan bukan hanya parpol juga, pemerintah juga. Justru demokrasinya mati kalau tanpa pilar itu. Dan kehadiran teman-teman pers, ya secara teorinya memang harus hadir supaya menghindar, meminimalisir abuse power. Yang melakukan abuse ini kan siapa? Tiga pihak itu, legislatif, eksekutif, yudikatif. Kalau tidak sebagaimana mestinya, disitulah penyalahgunaan wewenang itu, kekuasaan, yaitu kehadiran teman-teman pers itu, ya mungkin tiga tadi ada, atau istilah keren teman-teman di luar bilang bosdok, ya itulah pers. Ya, tadi saya bilang yang kami rasakan sebagai partai politik, justru tahap tertentu kami sangat membutuhkan media, butuh pers, supaya niat baik kami, niat baik partai, tindakan partai bisa sampai dirayakan. Kira-kira begitu. Pak Edo ya, segala macam niat baik dari partai itu bisa tersampaikan kepada rakyat. Itu Pak Edo yang mewakili partai politik. Kita geser ke yang terakhir, Pak Ferdinand Lamak, senior jurnalis. Seperti apa sih Pak Ferdi melihat pers di Lembata ini? Saya persilahkan. Baik, selamat malam Bapak-Bapak semua. Selamat malam pemirsa di mana saja berada. Khususnya untuk teman-teman wartawan, saya ucapkan selamat merayakan Hari Pers Nasional. Mudah-mudahan semangat kita untuk tetap menyuarakan kepentingan banyak orang, kepentingan masyarakat tetap bernyala, dan kita selalu setia dengan itu. Menjawab pertanyaan dari Pak Broin tadi, saya punya beberapa poin yang hendak saya sampaikan terkait dengan bagaimana kiprah pers di Lembata dalam konteks pembangunan kabupaten ini dan juga kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Lembata. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa jika kita bandingkan dari kabupaten-kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur, populasi media yang mungkin paling banyak itu ada di Lembata. Ini satu fakta yang kalau kita nyebrang ke seberang tetangga kakak kandung kita, Flores Timur saja, populasi media di sana mungkin 10-20% dari yang ada di Lembata. Bahkan pemberitaan tentang kabupaten-kabupaten lain banyak disupport oleh media yang memang bermarkas di Lembata. Ini mengindikasikan apa? Ini mengindikasikan bahwa media yang tumbuh di Lembata itu hidup dalam satu iklim yang memang sudah bisa dikatakan cukup moderat. Kenapa? Karena hingar-bingar di media sosial itu, hingar-bingar yang saya maksudkan adalah kadang-kadang kritikan tentang pembangunan dan segala macam, itu tidak terrefleksi dalam bagaimana dinamisnya kehidupan media yang ada di Kabupaten Lembata. Mungkin beberapa waktu yang lalu ada kasus misalnya teman-teman wartawan diperlakukan secara represif oleh oknum. Tetapi itu cerita lama, dan saya pikir 5-7 tahun belakangan ini sudah tidak pernah terjadi lagi. Media ketika ada persoalan yang muncul, apakah itu dari partai politik, dari legislatif, dari eksekutif, media kerap melakukan kritik. Tetapi juga ketika itu perlu diapresiasi, media pun memberitakan itu secara objektif dan faktual. Itu catatan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ansel tadi, bahwa barangkali sentuhan dari pemberitaan, mungkin saya bicara agak teknis tentang bagaimana
pola pemberitaan teman-teman media, mayoritas menuliskan atau menyajikan berita itu dalam penggalan-penggalan yang tidak tuntas. Nah, ini berkaitan dengan hal teknis penyajian dari informasi atau apapun yang disajikan oleh media. Saya lihat mayoritas masih terpotong-potong, terpenggal-penggal. Barangkali mungkin bisa disajikan secara runut sehingga ketika kita membaca itu juga kita paham konteks secara keseluruhannya seperti apa. Dan kalau prinsip cover both side, saya pikir itu teman-teman media sudah banyak juga melakukannya. Konfirmasi, balancing dan segala macam itu prinsip-prinsip dasar dari jurnalistik itu sebetulnya sudah dilakukan. Hanya mungkin tadi dan satu lagi, jarang kita bisa menemukan sebuah pemberitaan yang lebih in-depth, lebih mendalam. Nah, kebanyakan straight news, berita singkat, langsung, kutip pernyataan. Nah, deskripsi tentang gejala yang terjadi sebagai akibat atau sebab dari substansi yang diberitakan itu jarang disajikan. Nah, ini juga barangkali mungkin masukan buat teman-teman supaya kita terus mengasah, mengembangkan diri untuk terus-menerus meningkatkan kualitas pemberitaan kita. Nah, kemudian yang berikut lagi, heavy dari pemberitaan kita mayoritas masih lebih ke eksekutif, legislatif, yang seputar politik. Tetapi sesungguhnya ada banyak sekali informasi yang kalau kita turun ke masyarakat, kita gali dan kita lihat, aspek ekonomi juga banyak yang bisa kita sajikan. Aspek sosial dan segala macam dimensi kehidupan masyarakat itu merupakan objek-objek yang menarik yang untuk bisa kita sajikan. Karena apa yang terjadi di ujung Wulandoni sana belum tentu di Buya Suri sana mereka tahu. Nah, dan itu sebetulnya tantangan juga buat teman-teman media di Lembata, sehingga coverage tentang pemberitaan kalau bisa juga keluar dari Lewoleba. Nah, bisa masuk juga ke kota-kota kecamatan, karena di sana banyak informasi yang bisa kita gali untuk kita sajikan. Jangan lupa bahwa apa yang kita sajikan ini itu tidak sekedar dikonsumsi oleh orang-orang atau pembaca yang sedang memelototi kinerja pemerintah dan legislatif, tetapi juga ditunggu oleh diaspora masyarakat Lembata yang ada di luar sana. Kalau dia mendapatkan berita atau informasi tentang apa yang terjadi di Atadei atau di Buya, nah, itu pembaca dari luar pun merasa betul kehadiran media di sini sebagai penyalur informasi yang mereka butuhkan. Nah, seperti itu. Satu lagi yang barangkali saya tambahkan, mungkin populasi media sekarang bisa dikatakan hampir semua media online. Mungkin 1-2 kanal TV digital yang kemudian hadir untuk menjadi sumber informasi buat publik. Tetapi barangkali untuk ini usulan untuk Pak Kadis Infokom, barangkali saya dulu pernah bekerja di radio, sehingga saya pikir mungkin perlu juga dipikirkan satu radio pemerintah daerah untuk lebih menjangkau secara masif masyarakat di pelosok dengan informasi yang, karena radio itu media yang agak unik, berbeda dengan digital. Digital ini kalau kita sambil kasih makan babi kita tidak bisa nonton, tidak bisa baca. Tapi radio kita sambil kasih makan babi atau sambil kerja kebun, kita bisa sambil mendengar itu. Dan tidak butuh pulsa data, relatif lebih murah untuk dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga barangkali investasinya terlalu besar. Kalau investasi untuk bikin Legan TV barangkali tidak terlalu besar, tapi kalau radio itu cukup besar, sehingga barangkali pemerintah lah yang barangkali bisa memfasilitasi itu. Ada izin frekuensinya. Ada izin frekuensi yang juga cukup mahal. Nah, seperti itu. Jadi itu yang barangkali bisa saya komentari. Oke, Pak Edi, satu lagi nih. Kira-kira melihat media di Lembata ini unik tidak? Dengan populasi yang tumbuh setiap hari makin banyak media online-nya kalau di Lembata. Dari Lembata memang tumbuh terus dan makin banyak. Ada keunikan tidak di Lembata ini soal media ini? Sebetulnya dengan kabupaten satu pulau kecil, lalu kemudian sentralistiknya lebih ke Lewoleba dan populasinya banyak, itu sendiri sudah unik.
Kalau tidak bisa disebutkan aneh begitu ya, unik lah, lebih positif. Nah, tetapi juga saya pikir itu sesuatu yang sangat positif. Tidak sekedar, saya tidak bicara dari perspektif media, orang media, tetapi saya mau bicara dari perspektif semua stakeholder dari kabupaten ini. Sebetulnya ini modal yang sangat besar, sangat kuat untuk baik untuk pemerintah, DPR, tokoh masyarakat, rohaniwan, semua untuk bisa memanfaatkan ini. Jangan sampai karena media terlalu banyak memberitakan seputar pemerintah, legislatif, politik, dan lain-lain, akhirnya yang lain merasa tidak memiliki ini media. Itu pun perlu ditumbuhkan kesadaran supaya media ini tidak sekedar jadi jadi dominasi kelompok tertentu saja yang pemberitaannya selalu muncul, sementara yang lain tidak di cover. Nah, seperti itu. Baik, itu kira-kira dari kacamata Pak Edi melihat media di Lembata, ya agak unik, pulau kecil tapi lumayan banyak ya di Lembata. Bahkan di Flores Timur pun jumlahnya lebih sedikit ada di Lembata. Ini satu fenomena yang saya katakan unik tadi. Nah, maka berikut mungkin kita kembali lagi ke Pak Kadis Kominfo. Nah, ini pada sesi yang kedua, Pak Kadis Kominfo, ini jujur ya, kita menyampaikan secara jujur, mungkin ada pesan, ada kritik terkait dengan media yang ada di Lembata, atau jangan sampai karena sudah ada kerjasama jadi tidak mau kritik begitu. Harus memberikan kritik, harus memberikan saran supaya media yang tumbuh di Lembata ini bisa lebih sehat ya. Bisa pemberitanya lebih sehat, karena Pak Presiden Jokowi tadi dalam pidatonya dia mengatakan bahwa informasi yang baik, yang sehat itu informasi yang tumbuh dari karya jurnalisme dan ekosistem media yang sehat pula. Kira-kira seperti apa Pak Markus memberikan pesan kritik terhadap media di Lembata? Baik, terima kasih Pak Broyen. Ya, jadi terhadap media di Lembata, saya selaku Kadis Kominfo yang selama ini justru sangat dekat dengan para wartawan. Satu hal yang saya cukup merasa bangga karena kebersamaan selama ini dengan para wartawan adalah satu hal, bahwa kebijakan pemerintah daerah itu mampu dilembagakan oleh para wartawan. Artinya semua kebijakan pemerintah daerah itu langsung dikomunikasikan melalui media. Semua media ini, itu media yang selama ini yang bermitra dengan, tidak hanya juga yang bermitra saja, tetapi itu bahwa insan pers mampu melembagakan kebijakan pemerintah daerah, sehingga dari sanalah kita mendapat output yang begitu banyak. Selain output yang kita peroleh, yang kita harapkan bersama, tetapi yang paling penting adalah input baik melalui kritikan yang tadi saya katakan, dia bisa merubah kebijakan baru di perencanaan berikutnya. Itu yang harus kita akui di situ. Ya. Kemudian kita juga harus memberi semangat kepada insan pers, terutama tadi Kakak Ferdi menyampaikan memang agak unik di sini. Ya. Di sini mereka punya kreativitas cukup begitu tinggi, ya, memberikan informasi dan pada saat-saat tertentu merubah juga opini, merubah juga kebijakan. Sehingga kita harapkan para wartawan bisa memberitakan atau menginformasikan kebijakan, tidak hanya kebijakan pemerintah daerah, tetapi paling tidak kepentingan dari bawah, ya, kepentingan dari bawah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan, sehingga pada akhirnya menjadi input yang bagus untuk perencanaan pembangunan selanjutnya, menjadi masukan yang bagus untuk para pimpinan dinas untuk merumuskan kebijakan ini, merumuskan itu, lalu nanti pada akhirnya menjadi kebijakan daerah. Nah, ini yang paling penting yang kita harapkan dari situ. Dan kritik itu penting. Kritik dari para wartawan penting,
tapi harus konfirmasi yang baik, sehingga tentu hasilnya adalah kita bisa konfirmasi, sehingga misalnya kebijakan apa yang diambil oleh kebijakan seperti ini, targetnya apa, itu juga nanti bisa dijelaskan oleh media ini, sehingga itu harus satu kesatuan yang harus dimaknai, sehingga tidak menimbulkan polemik di lapangan. Itu yang paling penting di situ, karena kita mau bahwa proses itu jalan, ada input, kemudian ada output, diproses, kemudian menghasilkan sebuah kebijakan baru lagi, kan seperti itu. Itu yang kita harapkan. Terima kasih, saya pikir itu. Oke, dari Pak Markus, pemerintah itu tidak hanya di kabupaten, adanya di kecamatan, di desa. Ya, di sini juga perlu peran media untuk bisa mengangkat isu-isu atau informasi-informasi dari desa dan kecamatan. Pak Ansel, kira-kira dalam sesi kedua ini pesan dan mungkin juga bisa kritik atau masukan kepada media supaya dari hari ke hari bisa lebih baik. Jadi, ini yang saya lihat selama ini kan, kita teman-teman wartawan cukup dekat dengan Kesbah. Saya tidak tahu apakah chemistry-nya ada barangkali itu ya. Saya hanya beri masukan saja kepada teman-teman wartawan Lembata. Saya sepakat dengan Pak Edi tadi bahwa jangan hanya berpusat di Lembata, jangan hanya pada segmen-segmen tertentu, politik yang mungkin itu lebih panas cepat barangkali ya, sehingga dia rating cepat naik barangkali ya. Nah, kan ini mainstream semua nih, jadi mengejar rating nih sebenarnya itu. Tapi caranya, karena target kita bukan hanya sekedar itu, tapi itu bagaimana tadi mengedukasi, memberikan informasi kepada masyarakat itu, sehingga saya begini, bukan hanya persoalan ketika lihat ada masalah dulu baru kita pergi kejar itu, tapi kita bisa menyampaikan apa yang ada di masyarakat gitu loh. Oh, saya pikir harus bisa menciptakan masalah. Iya, bukan menciptakan masalah, tapi setiap dinamika yang ada di masyarakat kita bisa jadikan itu sebagai sumber informasi. Bisa saja yang terjadi misalnya yang tadi di Wulandoni, ada hal positif yang ada di Wulandoni kita munculkan, nanti itu menjadi bahan pembelajaran buat di daerah lain, bahan edukasi, di wilayah lain, untuk bahan edukasi tadi itu. Nah, sehingga ya bukan berarti selamat. Nah, bisa ada yang sudah bagus itu, terima kasih banyak, sudah jalan dengan baik. Ini persoalan menyangkut keseimbangan bila membantu tadi pemerintah daerah untuk bagaimana tidak ada supaya nanti tidak ada gap informasi antar wilayah begitu juga. Nah, itu saran saya, kalau boleh jangan ada masalah dulu baru kita turun tulis mengejar sampai ke titik sampai orang juga bingung habis di narasumbernya itu. Tapi kita juga menyampaikan yang bukan masalah, hal-hal yang bukan masalah juga kita harus tampilkan, karena itu menjadi bahan edukasi buat pihak yang lain. Itu pertama. Yang kedua, pesan insan pers harus menjadi perekat. Lembata ini beda banyak, mulai dari suku, sudah banyak sekali perbedaan di Lembata ini. Berbagai etnis ada di Lembata. Agama kita banyak. Dari aspek geografi kita berbeda banyak, sampai pada di Lembata ini biarpun karena gara-gara kan geografi, gara-gara karena topografi, bahasa pun bisa berbeda. Berarti kita beda memang sebenarnya. Tapi saya hanya minta bagaimana teman-teman wartawan itu menjadi perekat perbedaan kita itu, sehingga dengan demikian konduktivitas dalam pembangunan Lembata bisa berjalan. Kita harus berani membangun harmoni dalam keberagaman. Itu saja pesan saya. Oke, Pak Ansel Bahi, media harus bisa mampu menjadi perekat ya dari segala perbedaan yang ada di Kabupaten Lembata. Pak Bastian Edo, pesan dan mungkin kritik terhadap media di Lembata. Terima kasih. Mungkin dari saya lebih banyak soal harapan. Nah, jadi supaya kita selalu optimis dan semakin kesini kan harus semakin bagus. Yang betul jadi kata katalis juga. Yang pertama itu saya bayangkan gini, mungkin yang saya baca pemberitaan keseharian itu lebih banyak soal insidentil, ada kasus. Nah, tetapi di dunia yang lain, di dunia maya, di medsos, misalkan FB, begitu banyak orang kritik, omong soal Lembata sejak awal sampai dari tahun ke tahun.
Nah, begitu juga di media yang lain juga sama. Entah di grup WA sudah mau kritik, malah kita omong soal sejak otonomi malah. Nah, saya bayangkan ada media yang memang menjadi salah satu sumber. Saya bayangkan, nah ini kan sudah mau selesai satu periode, bisa investigasi atau apapun namanya secara utuh, ya berbasis data, supaya kemudian juga kita tahu, oh ini targetmu, ini yang ditercapai. Nah, dalam target 5 tahun ini kan dia penggal per tahun ini. Dan kadang, ya mungkin kadang di politik itu kan juga, namanya politik omong soal deception, kadang juga isunya kan kita bawa ke situ. Tapi ada hal lain yang menurut kita sangat penting dan mendasar, itu lupa kita ulas. Yang sederhana misalkan begini, sejauh mana keberpihakan anggaran kita? Nah, kalau saya sederhana kasat mata, lihatlah posturnya, berapa anggaran setiap dinas. Kalau umpama keseluruhan anggaran itu misalkan 20-30% dinumpuk satu dinas, ya bukankah teorinya dengan dana besar berharap juga dampaknya besar? Marilah pelototin soal pemanfaatannya. Meski mungkin tidak seksi di semua orang karena awam masuk di situ. Nah, kalau mau saya lihat kan memang tidak sinkron satu hal. Teman-teman media banyak, tapi yang di FB itu kritik soal lorong rusak. Kira-kira teman-teman ulasnya apa? Apakah menyerang karena ada kasus lain misalkan? Saya pikir itu bukan solusinya. Ya mulai dari hulunya. Ini masalah memang secara konsepnya di mana? Coba investigasi lah di dokumen-dokumen perencanaan itu. Entah di RPJMDK, RKPDK, lihat lagi di RK-nya. Nah, setahu saya dalam format pembangunan formal, ya setiap tahun itu kan bagian dari penyicilan untuk mendapatkan target-target RPJMD. Mari kita evaluasi soal itu. Bukan soal cari kelemahannya, bukan. Siapapun berikut nanti kan dia tahu, oh ini sudah. Nah, ternyata setelah kita buka, meski visi misi atau jargonnya ini, tapi secara anggarannya fokusnya di sini dia. Kadang kan gitu. Nah, saya juga bukan di dalam, tapi secara politik kadang juga saya sentil-sentil fraksi. Tolong ke tadi yang kayak dibilang, kalau bisa masuk ke dalam, lebih mendalam. Mendalam. Nah, kalau kita mengkritik misalkan, ya sederhana lah. Hampir setiap media ini kan kita ulas pariwisata terus. Kalau saya sederhana, iyalah karena memang topik itu, program itu memang lagi mendunia. Nah, apakah dengan intervensi 4-5 miliar Lembata bisa berubah? Seperti itu kan? Atau ada ratusan miliar di PU, berarti di sana dominasi infrastruktur. Mari kita edukasi soal itu. Atau dinas lain misalkan, pendidikan. Anggaran banyak, tapi dengan COVID anak-anak di rumah. Kira-kira apa solusi kita? Anggaran besar, tunjangan, tapi anak di rumah dengan daring misalkan. Nah, ini juga menjadi pemberitaan tersendiri. Bukan cari kelemahannya, bukan. Nah, itu yang saya bilang tadi teman-teman. Nah, harapan kita ideal itu, bukan hanya di Lembata lah. Ini masih di mana-mana. Masalah global ya. Iya, mungkin dari saya itu. Oke, Pak Bastian Edo, ya media tidak boleh hanya di permukaan tapi harus lebih mendalam ya, mengejar sampai akar-akar masalah, bisa menyelesaikan. Diharapkan bisa seperti itulah, Pak Edi. Ya, baik. Kalau soal apa ya, masukan, pesan ataupun kritik, barangkali kita lihat tadi sudah sempat saya singgung bahwa terkadang arus besar yang ada di media sosial itu agak berbeda dengan arus di media mainstream. Dan memang sudah menjadi resiko bagi teman-teman media jika publik atau sebagian publik kemudian menilai bahwa teman-teman media memilih arus yang berbeda daripada isu-isu yang sedang gencar atau sedang hangat dibicarakan di media sosial.
Saya pikir itu lagi-lagi kembali kepada pertimbangan redaksional untuk mau mengangkat itu atau mengikuti arus di media sosial atau tidak. Tetapi bahwa kita juga harus peka untuk melihat bahwa isu yang dibicarakan oleh publik di media sosial itu apakah sebuah rumors, berita bohong, atau memang itu satu fakta yang memang perlu kita tindak lanjuti. Nah, sehingga terkadang antara media sosial dengan media mainstream ini bisa yang mendrive adalah media mainstream dan didiskusikan di media sosial, atau yang mendrive di media sosial dan kemudian dipublikasikan secara lebih memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik di media mainstream. Nah, sehingga ini pun jangan lupa bahwa pembaca dari media mainstream adalah teman-teman di media sosial. Saya ingat ada satu media online di Lembata yang beberapa waktu lalu itu tidak bisa membagikan linknya di media sosial, dan itu kehilangan pembaca. Nah, seperti itu. Sehingga mungkin perlu lebih lebih aware juga dengan isu-isu yang memang diletupkan dari media sosial. Mau itu terjadinya di mana, di pelosok sana pun, kalau bisa di follow up, begitu. Saya pikir itu pertama. Yang kedua, tadi Pak Edo sudah sampaikan bahwa kadang-kadang peran media juga bisa menjadi watchdog. Jadi anjing pemantau atau anjing penjaga untuk ini kata kasarnya ya begitu, untuk siapa saja, tidak hanya pemerintah, legislatif, tetapi juga elemen-elemen masyarakat yang barangkali perlu diberikan perhatian secara khusus. Nah, saya tidak tahu apakah selama ini teman-teman sudah melakukan itu atau tidak, tetapi paling tidak dari kritik yang sudah disampaikan, tadi saya sudah katakan bahwa kritik-kritik yang sering disampaikan di media itu sebetulnya juga salah satu fungsi watchdog tersebut yang barangkali mungkin sudah dijalankan. Tapi ekspektasi dari publik yang kadang-kadang kita tangkap di media sosial mungkin masih kurang. Nah, saya tidak tahu apakah ini karena ada kerjasama media dengan pemerintah. Ya, itu ya. Saya ceritakan sedikit bahwa ini bukan sok idealis atau sok moralis begitu, tetapi sekecil apapun pemberian dari narasumber itu akan berpengaruh terhadap independensi kita untuk memberitakan. Jadi kalau saya datang ke Amabroin, lalu kemudian saya disajikan pisang goreng begini, kopi begini, lalu tiba-tiba besok Amabroin punya anak bikin salah, saya mau angkat juga pas, kemarin dia sudah hidangkan kita kopi. Nah, itu jadi itu juga kadang-kadang punya pengaruh terhadap kita sebagai media, sehingga tidak salah kalau ada yang mengatakan bahwa katakan tidak untuk amplop. Nah, seperti itu. Tetapi dalam konteks media Lembata hari ini, saya pikir virus-virus seperti itu barangkali agak sedikit tereliminir karena kita masih menemukan pemberitaan yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, sekalipun ada kerjasama tadi. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu yang barangkali bisa saya tambahkan sebagai catatan kritis untuk teman-teman media. Ya, Pak Edi, untuk bicara soal kepekaan ya, isu-isu yang hangat di media sosial ya, yang mungkin saya bisa dijadikan referensi untuk didalami oleh awak media. Juga pesan terakhir tadi soal bagaimana media di Lembata bisa memainkan peranan untuk bisa mengelaborasi. Saya tambahkan satu lagi, minta maaf, saya tambahkan satu lagi, saya lupa sebelum ya. Tadi yang Pak Edo katakan, bahwa kadang-kadang media juga bisa membantu lembaga-lembaga formal yang ada di sini sebagai think tanknya pemerintah. Apabila katakanlah misalnya transisi pemerintahan atau evaluasi, media bisa muncul dengan perspektifnya sendiri untuk membuat sebuah evaluasi yang komprehensif, dan itu disodorkan sebagai rekomendasi kepada pemerintah bahwa ini loh yang 5 tahun kemarin, ini loh 10 tahun kemarin, maka kedepannya barangkali bisa seperti ini. Nah, tetapi itu disajikan dengan data yang diolah secara komprehensif. Nah, itu saya pikir tidak populer,
tetapi value-nya akan sangat besar, dan itu kontribusi langsung dari media, kerja-kerja jurnalistik untuk pembangunan kampung halaman ini. Untuk perbaikan pembangunan. Iya, betul itu. Baik pemirsa, kira-kira seperti itu diskusi malam kita malam hari ini, bincang-bincang malam ini, dan terima kasih sebelum kita akhiri. Terima kasih Pak Kadis Kominfo, Pak Markus, Pak Ansel, selamat malam. Pak Edi dan Pak Bastian, terima kasih banyak atas waktu, kesempatan yang berharga ini kita bisa bincang-bincang soal bagaimana peran media di Kabupaten Lembata. Terima kasih dan selamat malam pemirsa. Selamat malam.